cenah deui aya kabar bahwa ke pesantren mah tepati perhatian. Saya baca lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok ancurub karena politik disalahkan. Nah, lamun gubernur nyebutkan pesantren ancurub karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Itu saya simpulkan gubernur blow on. Saya tidak tahu apakah ucapannya ditujukan pada saya atau bukan, saya tidak tahu. Tetapi orang menanggapi bahwa ucapannya ditujukan pada saya, sehingga melakukan pembelaan yang luar biasa. Santai aja, nggak usah bikin ribut. Kalau ada orang yang mengkritik, tanggapi dengan rileks karena dia sayang sama saya. Yaitu gubernur tolol. Beredar sebuah video yang lagi rame saat ini jadi perbincangan masyarakat khususnya di Jawa Barat ya, karena ada Kiai Aceng di Garut, di mana Kiai Aceng dalam ceramahnya itu sempat mengatakan yang mungkin menurut masyarakat itu tidak tepat lah untuk dikatakan sama Kiai Aceng ini, karena memang menurut netizen bahasa yang digunakan kurang tepat karena Pak Aceng ini adalah pengasuh pondok pesantren yang harusnya tidak menggunakan bahasa-bahasa seperti itu. Gitu teman-teman ya. Mari kita lihat videonya seperti apa sih sebenarnya sampai netizen itu jadi rame soal videonya Pak Aceng ini. Cemkuring loba nu nanya, "Pang rasa acreng." Ai saur salire Pak Dedi kumaha si Bapak aing? Ya dari dilihatnya dari sosok mana, sisi mana gitu. Namanya orang apalagi gubernur kan akan kelihatan hebatnya, akan kelihatan oonnya, akan kelihatan apa saja akan kelihatan sudah muncul dari kebijakan-kebijakannya, pasti plus minus. Tapi menurut saya apapun keadaan gubernur kita, kasih kesempatan. Apa saja yang dilakukan, kasih kesempatan, silakan. Dia untuk mengekspresikan, untuk menjelajahi. Seperti jelema kakara kawin, ulah waka ngatur pamajikan, cet. Perhatikan heula. Ieu teh golongan tukang nyatu, golongan tukang dangdan, golongan tukang jebleh, golongan tukang gigi limringan. Baca heula. Oh, si ieu mah, seuceu ieu mah sakodak sakedik ameng. Sakodak sakedik tuang. Oh, bakal jadi kudanil ieu mah ieu. Sakodak sakedik cerik. Baca dulu. Nanti setelah terbaca penyakitnya apa, kekurangannya apa, itu tugas suami. Sekarang kan seperti Pak Gubernur beredar kemana-mana, sudah di framing Gubernur Jawa Barat musuh Islam, Gubernur Jawa Barat musuh pesantren. Dilihat dulu, cenah deui aya kabar bahwa ke pesantren mah tepati perhatian. Saya baca lebih-lebih misalnya kalau pesantren sok ancurub karena politik disalahkan. Nah, lamun gubernur nyebutkan pesantren ancurub karena politik salah, itu saya simpulkan gubernur tolol. Itu saya simpulkan gubernur blow on. Itu saya gambarkan gubernur kurang ajar. Saya ngomong seperti ini tanggung jawab aing jenggelutna. Lain ukur hanya sebatas miwir ngomong dina biwir. Bagaimana kiai mau lepas dari politik? Harus tahu. Maka di sini betul-betul kita pegang dan harus dihayati, dirasakan apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, oke. Seperti inilah bahasa yang dipergunakan sama Kiai Aceng ini, sehingga menjadi perhatian publik gitu ya. Ya khususnya untuk Provinsi Jawa Barat, karena Kang Deddy Mulyadi adalah Gubernur Jawa Barat. Tentunya bagi masyarakat yang secara langsung memilih Kang Deddy, mungkin merasa bahasa yang dipergunakan sama Kiai Aceng ini kurang tepat gitu ya. Kang Deddy Mulyadi sempat bikin VT juga menanggapi soal ini, karena video ini viral teman-teman ya. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi kenotis gitu soal video ini. Yang mengkritik memberikan gelar pada saya, banyak sekali gelarnya, dari mulai Gubernur Konten, Gubernur Lambetura, Mulyono Jilid 2, kemudian Gubernur yang mungkin ya dungu gitu kan. Kemudian yang terbaru ini juga ada lagi, saya tidak tahu apakah ucapannya ditujukan pada saya atau bukan, saya tidak tahu. Tetapi orang menanggapi bahwa ucapannya ditujukan pada saya, sehingga melakukan pembelaan yang luar biasa. Santai aja, nggak usah bikin ribut. Kalau ada orang yang mengkritik, tanggapi dengan rileks karena dia sayang sama saya. Yaitu gubernur tolol. Nah, bagi saya lebih baik jadi pemimpin yang dianggap tolol, tapi bisa berbuat yang terbaik bagi kepentingan masyarakatnya, bisa membangun transparansi anggaran pemerintah sehingga publik bisa mengakses, bisa merubah
dana hibah yang biasanya jadi bancakan, dan itu bisa saya buktikan kebancakanannya dan SPJ-SPJ-nya yang diragukan, itu menjadi dana yang bermanfaat bagi kepentingan orang banyak. Membangun sekolah baru, Ya. memperbaiki ruang kelas, memberikan beasiswa pada anak-anak yang dianggap miskin dari keluarga miskin. Jumlahnya sekarang 12.600. Saya pengennya jadi 20.000 karena belum tentu orang yang tidak didata itu tidak miskin. Mereka bisa jadi tidak terdata dengan baik tapi miskin. Saya pengen jadi 20.000 mereka sekolah di sekolah pemerintah, dan kemudian nanti mendapat alokasi 3,6 juta untuk beli sepatu, beli baju, sekolah, dan mereka bisa bersekolah dengan baik. Kemudian juga memberikan beasiswa untuk santri. Kita sudah menyiapkan beasiswa untuk santri yang tidak mampu di seluruh provinsi Jawa Barat. Jalan-jalan sudah mulai dibangun mulu sekarang di berbagai tempat, walaupun kita baru fokus pada jalan provinsi karena itu yang menjadi kewajiban kita. Kemudian ini nih, BPJS nunggak 334 miliar. Aduh, tidak banyak dibayarkan banget ke nunggaknya kabupaten kota, sehingga nanti banyak warga yang tidak bisa dibayarkan oleh BPJS ketika sakit. Di perubahan anggaran akan saya masukkan. Jembatan-jembatan gantung sudah mulai dibangun. Kemudian juga banyak warga yang mengeluh dulu kena longsor, rumahnya belum diganti, sekarang sudah mulai cara perlahan diganti rumahnya. Ya, Kemudian, pelan-pelan lah ya. walaupun tidak begitu besar, walaupun yang jualan di pinggir jalan melanggar hukum, menggunakan tanah negara, yang di bantaran sungai melanggar hukum, bangun rumah, tapi tetap ketika mereka digusur, saya memberikan uang untuk mereka buat kontrak rumah, buat modal usaha baru di tempat lain. Dan seluruh rangkaian itu dilakukan untuk kebaikan masyarakat. Oke teman-teman ya, mohon maaf Pak Gub ya, videonya dipotong, dan teman-teman kalau pengen lihat video secara panjangnya bisa langsung ke TikToknya Kang Deddy Mulyadi karena ini videonya panjang. Saya cari videonya Kiai Aceng, coba ada lagi nggak terbarunya gitu. Ternyata Kiai Aceng sempet juga klarifikasi soal ini, atau apa ya, konferensi pers lah gitu loh ya. Intinya Kiai Aceng ngebahas video ini. Atas beredarnya video yang viral hari ini, sesungguhnya apa yang terjadi sekarang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada sahabat wartawan. Hari ini adalah bertanya terkait video yang lagi viral di TikTok, di Facebook, dan media sosial lainnya, sehingga kesempatan ini saya bisa memberikan penjelasan. Sesungguhnya viralnya video itu adalah menurut saya korban potongan video yang utuh. Oke, jadi potongan video yang utuh disebar gitu ya. Intinya itu bukan video fullnya Kiai Aceng. Lihat video yang fullnya. Tanya saya nggak tahu ya video fullnya itu di mana ini. Saya adalah menuduhkan atau menghina terhadap Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi. Padahal kalau membaca dan melihat isi video yang seutuhnya, insya Allah masyarakat tidak akan memberikan komentar atau penilaian yang semiring ini yang menjadikan heboh atau viral di mana-mana. Saya mengungkapkan statement itu di saat acara pencerahan terhadap orang tua siswa yang kebetulan saat itu adalah acara munaqosyah, tes uji kemampuan santri siswa langsung secara lisan. Saat itu saya memberikan motivasi kepada para santri, kita harus berupaya maksimal menjadi muslim muslimah yang baik, yang islami, yang qurani, yang sikap dan perilakunya walaupun sangat sulit. Ya sudah barang tentu saya sendiri juga merasakan sangat sulit melaksanakan. Cocok dengan ajaran Islam, cocok dengan ajaran Quran. Begitu pula kita harus menjadi masyarakat yang baik di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
bahwa ulama kita, guru-guru kita, leluhur-leluhur kita betul-betul menjadi pejuang yang ingin menyelamatkan umat, ingin membawa umat ke depan itu adalah betul-betul bisa melaksanakan tugas sebagaimana mestinya. Sehingga konsentrasi ulama bukan hanya agama. Apa yang disebutkan berkali-kali saya di setiap daerah, tugas ulama itu satu, himayatuddin, menjaga agama. Yang kedua, himayatud daulah, menjaga negara. Yang ketiga, himayatul ummah, menjaga umat. Artinya bagaimana umat itu bisa tenang, ya harus punya negara. Bagaimana negara itu adalah bisa berjalan dengan baik, maka harus diurus bersama. Maka ulama ketika ingin menyelamatkan umat, yang mengurus negara. Ngurus negara berarti ngurus agama. Membela negara berarti membela agama. Merusak negara berarti merusak agama. Hancur negara berarti hancur agama. Maka di situ kita tekankan santri harus berperan aktif membantu pemerintah dalam mengurus negara. Terlepas ya ada yang mewakili sebagai politik praktis, ada juga yang tidak. Artinya bahwa ulama itu berpolitik. Bahwa saya sampaikan tadi nuhwa asyas, agama itu adalah politik. Artinya Oke lah, video dari Kiai Aceng ini panjang, teman-teman. Mohon maaf, Kiai Aceng, videonya lagi-lagi saya potong karena videonya sangat panjang. Jadi teman-teman kalau misal pengen lihat, ada di Garut hari ini, itu di TikToknya ya. Silakan lihat untuk fullnya karena ini panjang banget videonya Kiai Aceng ini. Oke lah, yang jelas Kiai Aceng ini bahwa Kiai juga berpolitik gitu. Oke lah, saya nggak usah terlalu dalam membahas soal kepolitikannya Kiai gitu ya, karena enaknya di Kiai itu kalau misalkan berpolitik bisa mengarahkan, mohon maaf ya, bisa mengarahkan kemana. Timbullah akhirnya kan, masyarakat itu mikir kenapa ini Kiai Aceng kok bisa ngomong seperti ini? Apakah Kiai Aceng ini yang memang seharusnya pesantrennya itu dapat dana hibah? Nah loh, kan akhirnya kan pada kesana tuh, ya kan, ke dana hibah itu. Ternyata ya, si Ustadz yang kemarin, wah, teriak-teriak ngata-ngatain Bapak Aing Gubernur tolol. Pantesan dia ngamuk. Kenapa, Po? Ternyata yayasannya dia itu adalah salah satu yang harusnya mendapatkan dana hibah tahun ini loh. Sebesar 1,3 M. Cuman sayang tertunda, di stop sama Bapak Aing. Pantesan dia murka ya. Nih lihat. Jadi kalau misal teman-teman penasaran untuk mencari informasinya, itu bisa dari kata kunci Kiai Acengnya dulu, nanti ditambahi dengan kata-kata dana hibah. Nanti akan keluar karena sekarang itu eranya gampang banget gitu untuk mengakses informasi. Yang susah itu teman-teman untuk memfilternya, mana yang benar valid, mana yang tidak valid gitu. Tahu kan siapa pemilik Yayasan Salaman Faujan 3 tersebut? Nih. Ya sampai dispilin gitu ya. Baru gua mau mampir ke IG-nya ya, mau silaturahmi gitu, gua mau menyapa. Lah, taunya komentarnya sudah dibatasi. Nih. Terlalu banyak kali, Po. Lah gening lu segitu doang, Pak. Ya, segitu doang nyalinya ternyata. Baru digeruduk netizen langsung itu dibatasi komentar. Takut kagak kuat nyalinya, makanya jangan sok angkuh, jangan sok jagoan jadi orang, jangan sok paling tahu agama, sok paling pinter. Ya, itu gubernur kan dipilih oleh rakyat, berapa juta yang milih Pak Dede Mulyadi. Wajar mereka murka dengan kata-kata Bapak sebagai seorang ustadz yang ngomongnya, aduh, alah, iya. Menik kasar pisan, kagak pantas banget jadi ustadz, kagak pantas banget jadi ketua yayasan kalau cara ngomongnya kayak begitu. Gimana sama murid-muridnya ya? Ilmu yang lu berikan itu ilmu apaan? Jadinya kalau di depan umum aja lu ngomong kayak begitu. Masih mau nih dikupas tuntas lagi. Jangan, Bapak Po. juga kan masa pondok pesantren nyampe masuk ke gabungan ormas. Ormas apa itu? Ormas Soski apa gitu ya kan? Soski. Pantesan Bapak Aing memang bener ya. Kenapa terkait agama itu kalau bisa agak disisihkan dulu lah dengan politik ya kayak begitu. Takutnya kayak begini nih, jadi melenceng. Ya,
Jadi melenceng, jadi keluar dari norma-norma agama gitu, jadi keluar dari ajaran-ajaran agama yang sesungguhnya. Beneran, ya. Disisihkan dari dunia perpolitikan, yaitu karena kebanyakan oknum-oknum yang modelan kayak begini. Ya, dijadikan agama itu, dijadikan gimana ya? Kendaraan, Po. Ya, dilencengkan lah gitu kan. Gitu. Dijadiin tameng intinya mah ya. Iya. Udah ah. Awas, jangan macam-macam lagi. Tahu sendiri, tangan kaki netizen kalau udah bergerak, kebuka semua tuh. Informasi-informasi baik dari yang buruk maupun yang baik ya. Udah ah, bye. Jadi lewat kebijakannya Kang Deddy Mulyadi sehingga masyarakat itu suka dengan Kang Deddy Mulyadi. Kemudian Kang Deddy Mulyadi itu terpilih. Sudah cukup kayaknya videonya. Jadi teman-teman yang sudah memahami kenapa sebenarnya Kiai Aceng ini marah atau juga memang benar-benar itu dikatakan untuk Kang Deddy Mulyadi, apakah ada masalah yang membuat Kiai Aceng ini marah? Teman-teman bisa cari. Sekarang eranya digital itu mudah banget untuk mencari informasi teman-teman ya. Kenapa, ada apa, siapa gitu ya. Oke teman-teman, saya Gusti Rival pamit dan terima kasih banyak. Nanti kita akan ketemu lagi di video yang lainnya.